الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام. أشهد أن لا إله إلا الله الملك القدوس السلام، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الشرف والاحترام. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله واعملوا الصالحات واجتنبوا المنكرات، واذكروا الله في أيام معلومات، واشكروا لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قال الله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ولتكبروا ما علوا تتبيرا. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah Jumat kali ini saya berwasiat kepada diri pribadi dan seluruh jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Takwa merupakan kompas yang akan mengarahkan kita untuk melewati jalan yang benar dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Takwa dari segi bahasa memiliki arti memelihara atau menghindari. Para ulama banyak yang mendefinisikan takwa sebagai imtithalu awamirillah wastinabu nawahihi sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik dalam keadaan sepi maupun ramai, lahir dan juga batin. Allah telah menegaskan bahwa orang yang bertakwa akan senantiasa diberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, yang artinya siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Surat At-Talaq ayat 2. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Suatu hari Rasulullah sedang bersama dengan para sahabatnya dan bertanya tentang pohon apakah yang kuat dan kokoh dan mampu dijadikan teladan bagi setiap individu umat Islam agar menjadi muslim sejati. Dialog ini terekam dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar. Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minasy-syajarati syajaratan la yasqutu warquha wa innaha mathalul muslim fahaddithuni ma hiya fa nas fi syajaratil bawadi, yang artinya dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara pepohonan itu ada satu pohon yang tidak pernah gugur daunnya dan ia menyerupai seorang muslim. Coba kalian tebak pohon apa itu? Orang-orang pun menebak-nebak pepohonan yang tumbuh di padang pasir. Qala Abdullah wa waqa'a fi nafsi anna nakhlah fastahyaitu thumma qalu hadithna ma hiya ya Rasulullah, qala hiya an-nakhlatu, yang artinya Abdullah atau Ibnu Umar berkata, dalam hatiku terlintas bahwa itu adalah pohon kurma, tetapi aku merasa malu
untuk mengatakannya. Lalu mereka berkata, beritahulah kami wahai Rasulullah, pohon apa itu? Beliau menjawab, itu adalah pohon kurma. Hadis riwayat Bukhari. Terkait dengan hadis ini, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Juz 1 halaman 174 menjelaskan bahwa pohon kurma merupakan pohon yang spesial dan penuh keberkahan dengan manfaat yang banyak. Sejak mulai tumbuh hingga mengering, buahnya bisa dinikmati dalam berbagai bentuk. Setelah itu pun seluruh bagian pohon tetap bermanfaat. Bijinya menjadi pakan ternak, sabunnya digunakan sebagai tali, dan banyak manfaat lain yang tak tersembunyi. Ibnu Hajar Al-Asqalani pun menyebutkan, wa kadzalika barakatul muslim 'amma fi jamil ahwal wa naf'uhu mustamirrun lahu wa li ghairihi hatta ba'da mautihi. Yang artinya, demikian pula seorang muslim, keberkahannya meluas dalam segala keadaan dan manfaatnya terus dirasakan oleh dirinya dan orang lain bahkan setelah ia wafat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, jika di Arab ada pohon kurma, di Indonesia pun ada pohon yang sejenis serta memiliki banyak manfaat banyak dan masih satu famili Araceae atau palem, yakni pohon kelapa. Pohon ini kita kenal sebagai satu tanaman paling bermanfaat dalam kehidupan manusia. Dari akar hingga pucuk, hampir semua bagian pohon ini bisa dimanfaatkan. Pohon kelapa pun syarat akan makna filosofis yang menggambarkan nilai-nilai kehidupan, kebaikan dan keteladanan. Dalam tradisi masyarakat Indonesia, kelapa sering jadi simbol manusia ideal yang kuat dalam prinsip, bermanfaat bagi sesama, dan konsisten dalam memberikan kebaikan. Akar pohon kelapa yang menghunjam kuat ke dalam bumi mencerminkan fondasi akidah yang kokoh dan teguh. Akar ini melambangkan seseorang yang memiliki prinsip dan keyakinan kuat yang menjadi dasar dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Batang kelapa yang tegak lurus melambangkan keteguhan, kejujuran dan konsistensi. Ia berdiri kokoh menghadapi angin dan badai, sebagaimana manusia yang teguh memegang nilai kebenaran meski menghadapi tantangan. Daun kelapa yang lentur namun tidak mudah patah menjadi simbol keluasan dalam bersikap. Daunnya bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, dari mulai atap, hiasan hingga pembungkus makanan. Ini menandakan bahwa manusia yang bermanfaat adalah mereka yang mampu menyesuaikan diri namun tetap punya nilai guna dalam kehidupan sosial. Buah kelapa juga memiliki filosofi tersendiri. Air kelapanya yang jernih menggambarkan kejernihan hati dan kejujuran, sementara dagingnya yang bergizi melambangkan sumber energi dan penghidupan. Batok kelapa juga memiliki filosofi tersendiri. Dijadikan alat rumah tangga seperti gayung atau arang yang mencerminkan kemandirian serta mampu memanfaatkan potensi diri secara bijak. Sabut kelapa yang sering dianggap remeh ternyata juga sangat berguna sebagai bahan kerajinan dan pengikat. Ini melambangkan kasih sayang dan peran sebagai pemersatu di tengah masyarakat. Tak kalah penting adalah tunas kelapa yang tumbuh dari dalam buah yang menjadi simbol regenerasi dan harapan masa depan. Tunas ini mengajarkan tentang pentingnya mendidik dan membina generasi baru agar tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan berguna, sebagaimana pohon kelapa yang terus memberi manfaat sepanjang hidupnya. Tak heran jika pramuka menjadikan tunas kelapa sebagai simbol utamanya. Dari hal ini, maka mari kita belajar dari pohon kelapa yang senantiasa teguh dalam prinsip, sederhana dalam penampilan, namun luar biasa dalam kebermanfaatan. Dengan semua bagian yang bisa digunakan dan memberikan manfaat, pohon kelapa menjadi representasi nyata dari sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Jabir, khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis riwayat Ahmad.
Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah Jumat kali ini. Semoga pohon kurma dan pohon kelapa mampu menjadi inspirasi sekaligus motivasi bagi kita semua untuk menjadi orang yang mampu menebar kebaikan dan manfaat bagi orang lain, bukan malah menjadi orang yang suka mengganggu dan mempersulit orang lain. Semoga kita mampu menjadi orang yang senantiasa menjadi bagian dari terselenggaranya kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه ولذكر الله أكبر.